Bisa nggak? Saya start aja jam 5 pagi. Jam 5 pagi, saya tuangkan ide presentasi dan saya minta asisten untuk bikin slide. Ternyata butuh waktu 22 menit. 22 menit. Nah, ini lain kesempatan mungkin saya memulainya jam 5 kurang 10 ya, biar Ya. dapat 5.30 pas. Mau 5 lebih 10. Baik, ini slide tentang hari ini kan hari Rabu itu tentang bisnis ya. Tapi ini mohon tidak ditangkap bisnis teknis ya. Bisnis dari aspek yang beda. Uh, mohon konfirmasi sudah tampil belum ya? Sudah, Dok. Sudah, dokter. Sudah, dokter. Dan berbisnis jaringan di KRI. Karena banyak orang yang merasa banyak sudut tidak indahnya. Nah, setiap kali ketemu kita, dia sudah duluan ngomong, mau jualan apa lagi nih, gitu kan? Ya, mau diajak kemana lagi nih, gitu. Jadi BT duluan teman kita itu. Karena salah kita juga, kita lupa tidak menampilkan keindahan. Yang ada adalah terlalu nafsu untuk jualan dulu ya dulu. Ya dulu kita itu terlalu nafsu untuk jualan, nafsu merekrut, mempengaruhi, mengajak, dan sebagainya. Bahkan setengah memaksa gitu ya. Jadi teman-teman kita itu bete. Kita kehilangan banyak teman gara-gara salah kita sendiri. Nah, cobalah kita kembalikan apa semua itu. Bagaimana caranya supaya teman kita itu kembali di tengah-tengah kita dan tidak bete lagi pada kita. Sedikit upaya ini sebenarnya ya, upaya. Ya, ini sekedar saya ketik saja, kemudian asisten itu menyimpulkan ketikan saya itu bisa diklasifikasikan dalam 4 hal, yaitu konsep dasar, kemudian manfaat bisnis KRI, paradigma bisnis, dan praktek berbisnis. Ini bukan ide saya nih ya, ini idenya asisten ini. Nggak tahu dituangkan demikian, nggak tahu. Baik, konsep dasar. Jadi saya itu mengusung keindahan karena setiap sesuatu yang menyenangkan seseorang, mohon maaf ya. Salah satu yang mengundang kesenangan seseorang itu akan menyenangi, mencintai, ya, bahkan merasa terbahagiakan. Itu sebenarnya melihat sebuah keindahan. Jadi saya bertolak dari itu, maka yang saya sampaikan adalah pentingnya kita mengemas bisnis ini menjadi sesuatu yang indah. Indah untuk orang lain tentunya ya. Jadi menjadikan setiap sudut bisnis itu indah untuk menghasilkan kesenangan orang lain, dan usaha kecil yang memiliki nilai keindahan dapat membuahkan hasil. Jadi sekecil apapun usaha, ketika kita itu berorientasi pada sesuatu yang indah yang kita hadirkan, maka harapan kita adalah akan memperoleh hasil. Dulu kita sering berlatih doa ya. Setiap kali kita keluar rumah, setiap pagi, kita selalu berdoa, mudah-mudahan setiap orang yang saya temui adalah orang tersebut menyenangkan saya, menyayangi saya, mencintai saya, membahagiakan saya, gitu ya. Ya, mungkin masih ingat itu waktu kita rakor pagi bersama Pak Eko. Tapi saya pikir-pikir kayaknya ada baiknya dibalik itu, dibalik. Jadi setiap kita keluar rumah, doa kita adalah bagaimana saya hari ini tampil menjadi pribadi yang menghasilkan bisa seseorang lain itu menyayangi saya, ya, bisa menghadirkan sebuah pribadi yang mampu senantiasa menyenangkan orang lain, ya, mencintai orang lain, kemudian
menyayangi orang lain dan membahagiakan orang lain. Ya, jadi hampir sama, sedikit dibalik aja. Yang dulu orientasi pada diri kita supaya kita itu disenangi, dicintai, dan dibahagiakan. Kita balik sekarang, kita sekarang menyayangi, mencintai, membahagiakan orang lain. Karena setiap usaha yang menghasilkan materi dunia rasanya hambar ketika kita itu tidak semakin mulia. Dan kemuliaan itu selalu dirujuk atau diarahkan kepada sumber kemuliaan hanya Tuhan. Jadi yang mendapat apresiasi Allah itu adalah mendapatkan kemuliaan, gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi pendekatan doa dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang berdoa agar orang lain menyayangi dan membahagiakan mereka. Kita balik sedikit, lebih baik untuk berfokus pada doa kita, gimana kita berpikir kemampuan diri kita sehingga kita itu layak untuk disayangi, dicintai, dan kita itu layak untuk membahagiakan orang lain. Baik, itu basicnya. Sekarang sumber-sumbernya. Jadi supaya kita itu bisa menyayangi orang lain, bisa mencintai orang lain, bisa membahagiakan orang lain, kita butuh modal ya, modal. Dan modal utama adalah sebagaimana sering disampaikan oleh Pak Mario. Dengan QR ini kita mendapatkan apa gitu ya? Dengan QR ini kita mendapatkan apa? Dan 4 value yang kita dapatkan ini, itulah yang kita jual, kita sodorkan, kita proposalkan pada teman kita, sehingga mereka itu bisa kita bahagiakan, gitu ya. Pertama adalah kesehatan yang prima. Kita ketahui bahwa sebenarnya kalau orang sadar ya, orang sadar, hidup di era sekarang, itu semua orang berkesimpulan kita semua butuh produk QRI. Nah, membangun mindset setiap orang berpikir butuh produk QRI itulah kuncinya. Ya. Kenapa demikian? Karena walaupun kita mengkonsumsi antioksidan yang berasal dari buah segar, sayur segar, 5 variasi per hari, jumlahnya harus banyak. Jumlahnya harus banyak. Kita ingat cerita Pak Mario sekeluarga, beliau dengan lifestyle yang baik sekeluarga, dia menghadirkan semua keluarganya harus mengkonsumsi sayur-sayuran yang banyak. Dan setiap hari ada, dalam tanda petik, pesta buah. Setiap hari itu ya, untuk seluruh keluarganya. Tiap 3 bulan cek darah mereka, apa yang didapat? Tidak pernah normal itu, namanya lipid profil. Jadi lipid lemaknya itu, profil lemaknya itu tidak pernah normal. Kolesterol di atas 200 semua. Semuanya juga putra-putranya. Nah, begitu bersentuhan dengan QRI, semuanya jadi normal. Dari atas 200 menjadi 130-an. Saya sedikit menyimpulkan bahwa ternyata dengan lifestyle yang baik, dengan pemenuhan intake buah dan sayur sebagai penyeimbang keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan, di era sekarang tidak cukup. Kenapa? Saking tingginya gempuran radikal bebas. Jadi tidak terelakkan kita itu kalau menyadari, akhirnya pada suatu titik bahwa untuk meraih kesehatan yang prima, itu keniscayaan semua orang. Jadi materi edukasi kita tidak usah mempengaruhi orang untuk ber-QRI. Kita sampaikan aja data realnya dengan materi edukasi itu, maka seseorang bisa menyimpulkan sendiri bahwasanya dia butuh QRI dan pada akhirnya butuh kita untuk bisa join QRI. Kemudian manfaat berikutnya adalah kecukupan finansial ya. Itu value berikutnya. Tentunya ini tergantung dari solusi yang hendak kita sodorkan kepada teman kita dari problem mana mereka yang dominan. Tapi problem pertama itu sebenarnya adalah problem semua orang butuh untuk kesehatan yang prima dan semua orang masuk dalam paparan radikal bebas yang tidak terelakkan di era sekarang. Kemudian value ketiga adalah aktualisasi diri. Jadi orang itu merasakan sebuah sentuhan indah berbisnis QRI ini ketika
di dalamnya ternyata dengan bisnis KRI semakin hari kita itu teraktualisasi. Jadi aspek kognitif kita jadi terupgrade, ya. Kemudian apa? Motor kita juga terupgrade, ya. Semua skill kita terupgrade. Jadi mulai dari kognitif, afektif ke motor itu terupgrade. Dari waktu ke waktu, dari rakor ke rakor, dari HI ke HI. Dan itu luar biasa sekali, sehingga keheterogenan mitra dalam GRI seolah-olah menuju ke homogenan dalam sebuah aktualisasi diri yang mumpuni. Itu tidak bisa kita nilai dengan sebuah materi terkait dengan aktualisasi diri di dalam ber-GRI. Dan terakhir, dengan 3 modal di atas, maka tidak pernah libur kita itu, dari detik ke detik kita itu, untuk bisa berbagi manfaat pada sesama. Ini adalah kebahagiaan puncak dari kehidupan seseorang, ketika orang itu hidupnya dirasakan penuh guna dan penuh manfaat bagi yang lain. Ya, ini agak nyimpang dikit ya. Bisnis tapi terkaitkan dengan hal-hal yang sifatnya mungkin ke arah bangunan spiritual gitu ya. Nah, paradigma bisnis. Ini saya sampaikan, kita tidak jualan, kita tidak merekrut, kita tidak mengajak, kita hanya mengedukasi. Ya, dalam KRI ini adalah edukasi. Dan di mana lama, sesuatu itu susah meninggalkan ya. Tapi lama kita itu bisa menyesuaikan. Dan akhirnya kita paham ternyata keindahan hidup itu justru bagaimana orang itu satu dengan lain bisa saling menasihati dalam kemasan edukasi tersebut. Jadi yang kita bangun ini adalah sekali lagi edukasi sebagai mindset utamanya. Nah, untuk beredukasi itu tentunya harus luas wawasan kita. Maka dari itu dalam beredukasi kita ini adalah belajar dan belajar. Jadi keberhasilan itu luas ilmu dan wawasan seseorang, dan belajar adalah kunci utamanya. Kita ketemu di setengah 6 ini adalah ya saya hanya kita semua sedang belajar. Nah, bagaimana kita bisa mengemas di antaranya? Di antara dalam praktek dan mengembangkan konsumsi kalau tanpa produk kita itu susah mendapatkan energi untuk bisa mengkonsumsi secara rutin. Setelah konsumsi secara rutin, kita harus peka ya, harus peka ada manfaat apa muncul ketika kita mengkonsumsi rutin. Saya pernah nyampaikan ya, kasarnya itu sedikit percuma kita itu ber-GRI, tapi kita itu tidak berbeda dengan sebelum ber-GRI. Ya, contoh yang agak ekstrim saya sampaikan. Kalau kita ber-GRI dulu itu IQ kita mungkin di bawah 100, harusnya setelah ber-GRI IQ kita itu naik. Kalau dulu kita sebelum ber-GRI itu susah untuk fokus, gagal fokus, setelah ber-GRI kita mestinya mudah untuk fokus. Kalau dulu kita suka pelupa, sekarang jadi minim sekali lupa kita itu. Kalau dulu kita itu bangunnya kereng-kereng gitu ya, mulainya ada 15 menit, kita itu begitu melek langsung terekal bangun. Kalau dulu sebelum ber-GRI itu kita malas berolahraga, kita sekarang jadi rajin untuk olahraga setidaknya 30-60 menit per hari atau 150 menit per minggu. Kalau dulu sebelum ber-GRI itu kita mau tidur susah, bangunnya itu susah juga. Kita sekarang ber-GRI itu mau tidur itu cepat dan tidurnya adalah deep sleep. Jadi hal-hal yang berbeda itu kita harus sensitif merasakan dan kita masukkan dalam perbendaharaan pengalaman bagus kita sebagai modal edukasi. Itulah beberapa kemasan keindahan yang
bisa kita tampilkan ke teman-teman. Nah, ini pengalaman pribadi saja ya. Saya mereview, saya sampaikan. Jadi dulu sebelum saya berGRI itu, kecepatan menghafal itu susah ya. 1 minggu paling-paling 1 halaman. Ya, 1 minggu 1 halaman. Nah, setelah berGRI ini, itu kok terasa mudah ya. 1 hari 1 halaman. Ya, saya coba tadi aja setelah subuh itu dalam beberapa menit sudah cukup untuk bisa setengah halaman. Jadi 15 baris di Quran bisa selesai dalam sehari. Ini adalah kisah pribadi ya, tapi adalah kemasan indah yang bisa kita kemas untuk menjadi materi edukasi kita pada teman-teman. Jadi sekali lagi kita tidak berteman untuk kita kasih materi jualan, kita tidak punya nafsu tinggi untuk merekrut atau mengajak, tapi yang ada adalah edukasi. Sekali lagi edukasi. Lantas dalam hal berbisnis tentunya kita punya target ya. Ini kemasan indahnya adalah edukasi, tapi tetap kita punya target bisnisnya. Kalau kita ingin ya, satu pekan itu 1 orang prosumer yang join di GRI ya di jaringan kita, maka Pareto bilang kita bisa setting 20% dari input. Jadi kalau kita itu berharap 1 orang, maka tentunya 1 minggu itu 5 orang kita sampaikan edukasi indah kita. Kalau kita ingin menarget 2 orang per minggu, maka setidaknya kita sisihkan 5 hari seminggu itu dan per harinya kita bercerita tentang edukasi tersebut dengan 2 orang. Itu yang kita lakukan, maka pengalaman saya itu Pareto ini ternyata benar. 20%. Orang edukasi pada 5 orang, seminggu dia dapat 1 orang. Jadi ada 10 orang, seminggu dia dapat 2 orang. Jadi silakan diperbaiki daftar nama teman-teman mulai dari SD, SMP, SMA, teman organisasi, teman berprofesi, teman bekerja, dan sampaikanlah materi indah edukasi jenengan. Silakan pilih 5 orang per minggu atau 10 orang per minggu, maka akan kita dapatkan 1 orang baru atau 2 orang prosumer baru per minggunya. Saya kira itu kurang 3 menit supaya tidak lama-lama saya akhiri. Silakan teman-teman kalau ada yang mencoba untuk mendiskusikan. Terima kasih. Terima kasih Dokter Anas. Terima kasih Dokter Anas. Bapak Ibu boleh nanya ya, berkaitan dengan materi atau ada yang mau. Pak Agus Purnomo dari Lampung ini. Pak Agus Purnomo ini dari Pompes, dokter, dari Pondok Pesantren. Ya. Pak Agus Purnomo ini banyak sekali bersentuhan dengan kiai-kiai yang banyak juga. Enggak, ini lagi itu ngikutin. Ini kan yang dari Muslim, jadi mengenai itu loh. Nanti kapan data ini? Pak Abi di mute. Pak Agus, mungkin ada yang mau ditanyakan, kan banyak tuh menangani penyakit-penyakit diabetes tuh. Kemarin yang leukemia gimana Pak Agus? Iya, diabetes itu sebenarnya ada paguyubannya, Bu Nengah. Ada paguyubannya. Ya. Tadi saya mulai sebar itu di grup diabetes, ada 2 orang tuh yang mau konsul, Dok. Kita memang ada upaya ya, upaya untuk masuk ke beberapa paguyuban diabetes, paguyuban gagal ginjal, paguyuban HIV/AIDS, tapi namanya bukan HIV/AIDS ya, itu para penyintas dia dan sebagainya. Kalau kita sudah masuk, kemudian kita tampil sebagai pribadi yang indah, mereka akan memusar ke kita. Kalau mereka sudah apa yang kita sampaikan nanti mereka mudah menerima gitu. Betul banget itu dokter. Karena banyak orang takut untuk masuk komunitas seperti itu. Saya sendiri di komunitas diabetes itu sudah lama. Ada komunitas gagal jantung juga. Saya senang masuk komunitas-komunitas seperti itu karena kita bisa berteman dengan mereka itu dan GRI ini sangat cocok untuk mereka. Jadi kita tuh bisa jadi messenger of hope itulah.
Seperti itu. Sebenarnya menjalankan komunitas, menjalankan bisnis care ini sangat mudah ketika kita tuh bisa niatnya itu loh, niatnya. Dokter Anas kan selalu bilang niatnya itu loh. Kalau niatnya bener itu gampang loh. Niatnya diperbaiki. Ada yang mau bertanya mungkin Pak Agus lagi asik apa ini ya? Padahal Oma Laura, Hai, Oma, open kamera dong Oma. wah enggak dulu, enggak dulu. Oh, Saya enggak. pakai doa. Oke, Oma ada pertanyaan enggak? Selesai doa pagi, terus langsung ke dandapan pasang Dokter Cum. Anas. Dan Oh, Oma, kenapa? Oma Laura, Oma, Saya sangat ada Mm-mm. pertanyaan apa untuk saya? Mbak, Oma ada pertanyaan nggak dari apa yang disampaikan oleh Dokter Anas? Perlu didiskusikan lagi. Sementara ini belum. Tapi Ya. saya memang kurang memberikan waktu untuk ketemuan. Sekarang setelah second hospitalized beberapa minggu yang lalu. Wah, Jadi Oma satu. sakitnya enggak. Saya, Dok, itu kemungkinan apa diwariskan ya? Saya mempunyai kecenderungan kekurangan natrium dalam darah sehingga kalau jalan oleng, Dok, itu aja. Bagaimana ini penanganannya? Kecuali makan garam terus yang lebih banyak. Ya ini aspek bersyukurnya ya. Sementara orang lain bisa-bisa dicegah untuk makan garam sehingga rela makan dengan suasana dingin ya, rasanya yang dingin. Kata orang Jawa. Tetapi memang orang ini justru dikecenderungkan untuk makan yang banyak asin ya, banyak asin. Iya, betul. Hiponatremi istilahnya ya, hiponatremi. Hiponatremi. Semua yang terkait dengan elektrolit, masuk. Halo, halo, halo. Iya, ya Oma, kedengeran Oma. Putus-putus ya? Sinyalnya Oma itu. Iya, ya sudah baik lagi. Ya. Seberapa konsumsi, kemudian seberapa banyak yang terkeluarkan dan bagaimana metabolismenya itu. Jadi bagaimana input, proses dan outputnya. Nah, saya kira kalau input dengan banyak makan yang cukup, ya tidak harus asin ya, tidak terkesan asin. Sebenarnya sudah cukup natrium kita konsumsi per hari. Kalau dalam ilmu kedokteran itu kecukupan kita itu adalah sekitar 2-3 mg ya, mili ekuivalen itu. Mili ekuivalen itu milimol ya. Itu per hari per kilo. Dan kalau kita saja itu sudah cukup. Ya. Nah, kedua, apakah natrium itu cenderung dilepas gitu ya, cenderung dikeluarkan. Itu kita akan review dari metabolisme diri kita sendiri. Dan yang bertanggung jawab dari metabolisme natrium, ya, itu 2 organ penting, yaitu liver sama ginjal. Ginjal inilah yang utama, tidak hanya bertanggung jawab pada masalah manajemen cairan tubuh, tapi juga elektrolit tubuh. Jadi dipastikan fungsi ginjal itu normal, ya normal. Orang sering mereview dari kadar kreatinin dan ureumnya, gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kreatinin normal juga, tapi natrium kok juga tetap turun ya, tetap turun. Iya. Ini tidak hanya natrium ya, kalium juga. Nah, pada orang tertentu metabolismenya itu mengalami peningkatan, tidak balance antara anabolisme dan katabolisme.
antara pembentukan dan pelepasan atau penguraian. Nah, ini harus diretas semuanya ini. Jadi setelah fungsi ginjal itu ternyata baik hanya dengan parameter kreatinin dan urium, ada satu hal lagi sebenarnya. Bahwa organ itu kadang-kadang fungsinya sudah terganggu, tetapi dari parameter laboratorium masih normal. Ya, karena masih terganggu dalam hal fungsi. Dan itu enggak selalu tampak dari hasil laboratorium. Nah, solusi terbaiknya adalah kita masuk di dalam upaya organ protection, proteksi ke organ. 3 hal yang kita hadirkan. Pertama adalah jaga fisiologis tubuh. Jadi tekanan darah normal, kemudian buang airnya normal, kemudian mengkonsumsi makanan minuman itu normal. Pokoknya normalkan fisiologis tubuh. Kedua, penuhi kebutuhan organ tersebut. Penuhi kebutuhan organ tersebut. Ya. Semua organ tubuh kita itu butuh asam amino esensial. Esensial itu artinya apa? Dihadirkan dari luar. Tidak ada. Sebagian besar, pada umumnya orang kurang aware dengan esensial ini. Sehingga meskipun dalam realita itu tidak malnutrisi, dia kadang-kadang secara mikronutrien malnutrisi. Nah, kita bersyukur ya di GRI ini, Ya. perlahan akan bisa dapat solusi. Kita mengkonsumsi. Halo. Halo. Ya, Halo. Pak Abi, Halo. di-mute, Pak Abi. Oke. Ya. Saya pakai setok ini kok. Tak buka. Nah, Nah, kan kelihatan kan, Oma kan? Tuh, Pacarnya Kak Yusuf ini, pacarnya kok Kak Yusuf. Laura. Kelihatan Saya Kak cantik sama Yusuf, Laura sudah. ketemu di sini aja juga sudah seneng ya. Saya Oh, tetap kok. gimana sih Kak Yusuf? Iya. Temennya Kak Yusuf ini di Besok Shooting Star. Diamond Days kita pindah duduk depan, Oma ya, jangan di belakang terus. Iya, bagaimana nih lo? Aduh, saya miss beberapa hal. Nanti dibantu sama banyak teman-teman. Soulmate Kak Yusuf ini di Shooting Star abadi. Bu Nenga jangan gitu dong, nggak boleh itu. Tak boleh. Saya Besok kita harus pindah tempat, Oma, di terus. depan. Dokter Anas ke mute Terus, suaranya. Itu pasangan abadi itu berdua. ya. Bagaimana Dokter Anas kok? Pak, bagaimana dok? Tolong sini saya buka kamera supaya loh dok, saya 82 tahun dok, tapi saya takut otak saya tidak bekerja, jadi saya terus berjuang, terus cari kegiatan. Ini pemenuhan natrium. Selamat pagi Dokter Anas, saya keluar ya Bu, Pak ya, Dok ya. Mau masuk misa. Makasih Dokter Anas. Nah, selamat ibadah Bu Vivi. Ya, Bu Nenga saya keluar dulu ya, saya masuk ke ruang doa. Nah, makasih. Ya. Ya, Bu Vivi. Ya. Makasih Jadi, Dokter Anas. kembali ke natrium ya, Bu Laura. Iya. Ya. Iya. Jadi natrium tadi itu memang organ yang paling bertanggung jawab adalah ginjal. Jadi ginjal itu 3 hal yang kita sampaikan, jaga fisiologis, kemudian penuhi kebutuhannya, dan jangan dicederai, gitu ya. Jangan dicederai. Iya. Kapan kita mencederai ginjal? Kita mengkonsumsi beberapa makanan atau minuman yang membebani ginjal. Ya, obat-obatan, semua obat-obatan untuk sakit persendian itu mencederai ginjal. Beberapa antibiotik mencederai ginjal. Paling aman kita tidak konsumsi obat-obatan, paling aman. Nah, itu kita review. Nah,
dari hal yang sederhana, dari yang mendasar inilah kita berharap natrium kita itu normal. Itu Bu Laura, Mama Laura. Mungkin ada info yang lain ini. Halo, halo. Usaha supaya natrium normal ini, Mama. Ya, ya. Eh, apa itu? Saya kelap, tapi sudah sudah ginjalnya bagus, bagus Pak Dokter. Ya, Halo. saya sampaikan Iya. tadi, ya, saya sampaikan tadi, ginjal bagus itu kadang-kadang kita hanya melihat dari eh, laboratoriumnya, angka itu ya. Ya. Jadi performa ginjal itu sebenarnya tidak bisa diwakili oleh yang kita lihat di angka laboratorium. Meskipun itu memang menjadi hal yang mendasar. Mm. Nah, langkah yang kita tempuh adalah tiga hal tadi itu. Jadi kita hadirkan kondisi fisiologis. Jadi tekanan darah harus sebaiknya normal. Karena tekanan darah yang tidak normal itu dampak paling besar yang diterima oleh ginjal. Jadi, 80, 120 Pak Dokter. wah itu bagus. 120/80 Mama Laura ya. Tekanan darahnya ya. Tekanan darah sekarang Iya, apa? 120, 80 Wah, luar rata. biasa. Kalau sedang ada serangan natrium kurang itu turun Iya, betul. 70, 110. Kalau sedang Tapi itu masih dalam batas normal, Mama Laura. Jadi itu masih dalam batas normal, enggak apa-apa. Jadi natrium itu kan fungsinya makasih. diantaranya adalah mempertahankan cairan supaya bertahan di dalam pembuluh darah. Kalau natriumnya turun, maka cairan di dalam pembuluh darah akan turun, tekanan darah akan turun. Tekanan darah akan turun, ya tubuh bisa dibayangkan lebih apa ya, lebih lemah dan mau jalan pun agak susah, eh, Iya, agak susah betul. Seperti menggerakkan. berjalan di lautan bergelombang. Iya, jadi eh, nggak bisa jejek gitu kan orang Jawa ya. Uneven ya, Ya, gitu. tidak stabil. Nggak stabil. Karena kontraksi otot butuh natrium, tekanan darah butuh natrium, gitu. Kemudian eh, kita penuhi kebutuhan. Jadi kebutuhan organ kita penuhi. Jadi kita butuh kecukupan mikronutrien. Gitu. Selama mengkonsumsi SIG ya, ini Mama Laura, adakah perubahan ya? Mama Shake sekarang, saya tuh mm-mm. ya dengan meminum shake saya justru melihat bahwa pertumbuhan kuku saya lebih bagus dari sebelumnya, Ya, serta yang dulu rambut putih di pelipis itu menghitam. wah Kalau yang luar belakang saya biasa. nggak tahu. Ya. Itu. Nanti kebalik nanti ya. 82 berubah jadi 28 Mama. Waduh, amin. Saya mesti mempunyai cita-cita untuk menolong banyak orang. Ya, Saya luar rasa biasa. kurang sekarang. Butuh lebih banyak uang kalau nolong orang itu. Karena kebanyakan Iya, semua bersinggungan dengan uang. iya, betul. Ya, jadi dari sini sebenarnya kita bisa punya harapan besar karena secara fisik itu pengaruh positifnya sudah ada. Jadi kalau kuku membaik, kemudian regenerasi rambut membaik, maka regulasi natrium juga bertahap membaik, saya kira. Jadi itu ada harapan besar dengan mengkonsumsi pagi hari ini, manajemen elektrolit, khususnya natrium, itu akan bertahap membaik. Harapannya begitu. Jadi kita tidak intervensi yang sifatnya apa ya radikal gitu ya, menambah banyak garam dan konsumsi produk yang banyak natrium, tapi cukup dari basicnya. Secara fundamental kita perbaiki nutrisi, kita cukupkan mikronutrien dan harapannya metabolisme natrium membaik. Gitu.
Baik, ini sebenarnya kasus bagus. Jarang-jarang soalnya Terima orang kasih itu cenderung banyak, Dok. bela-diri. Dalam? Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mama. Mudah-mudahan senantiasa Ini yang bugar. paling lengkap saya pernah dengar tentang natrium. Cuma bilang suruh asupnya agak garam-garam. Wah, kasih nentuan. Saya juga takut nanti jadi hipertensi, bukan Iya. kalau Jadi kebanyakan ya semua bisa. intervensi itu sebenarnya nomor dua. Nomor satu itu sebenarnya nutrisi di dunia kedokteran itu. Jadi yang fundamental di dalam kesehatan itu nutrisi sebenarnya. Jadi orang sehat butuh nutrisi. Orang sakit lebih-lebih itu ya. Tapi di Indonesia itu yang terbangun adalah orang sakit butuh makan. Orang sehat dipantang makan. Itu yang jadi masalah. Jadi tidak boleh gini, tidak boleh gitu, makan ini, makan itu. Nah, itu menjadi kendala Halo, sendiri juga. halo, lagi. Iya, Halo, Ya. ya Oma. Nah, jadi kesimpulannya adalah iya. untuk menjaga natrium tidak hanya kita mereview dari apa yang kita konsumsi, tapi juga dari metabolisme natrium dan kemana natrium itu lepas, gitu ya. Kemudian itu semua yang bertanggung jawab adalah organ, khususnya ginjal, dan supaya ginjal itu kita sehat, maka pertama jaga kondisi tubuh supaya fisiologis, kedua penuhilah kebutuhan ginjal, dan ketiga jangan dicederai, jangan dicederai. Baik, Bu sekalian, saya kira ini sudah lebih dari 6 jam. Jangan apa, Dok? Jangan apa, Dok? Dalam, Jangan apa, Dok, tadi? jangan dicederai, Mama Laura. Tadi jangan apa? Jangan Oh, dicederai. jangan diciderai. Ya, menciderai ginjal itu apa? Ginjal dan Kita liver ya. mengkonsumsi makanan-makanan yang memperberat fungsi ginjal. Kita mengkonsumsi obat rematik itu memperberat fungsi ginjal. Enggak, Kita mengkonsumsi antibiotik aminoglikosida itu menciderai. jarang. Ya, kemudian eh, intinya semua makanan yang kita makan secara ekstrim itu eh, membebani ginjal. Karena ginjal adalah paling bertanggung jawab untuk membuang sampah tubuh kita. Jadi kalau Iya, sampah tubuh kita itu numpuk, ginjal juga capek. Ginjal itu kecil-kecil, iya. dia tiap hari dialiri setidaknya 200 liter cairan. Luar biasa. Jadi darah itu bersirkulasi per Per menit. hari. Ya, per hari 200 liter tuh lewat ginjal yang kecil itu untuk dibuang sampahnya. Jadi kita lindungi ginjal dari kerja yang over dengan mengkonsumsi makanan minuman yang sewajarnya saja supaya tidak membebani, tidak terlalu banyak sampah. Nah, sampah banyak di antara adalah radikal bebas. Jadi radikal bebas itu kita bisa tekan dan bisa netralisir dengan antioksidan ini. Jadi tampaknya semakin menguatkan Mama Laura untuk militan berkiari ini. Iya. Baik, teman sekalian. Semoga Ya, doa-doa teman-teman semua katanya jadi ya umur sama saling mendoakan 28. Mama. Ya. Semangat Ini Oma Laura. Makasih, Dok. Semangat Oma sama-sama. Laura. Nanti Damendes ketemu di bangku VIP Oma ya. Luar Iya, biasa. aduh, amin. Saya ini ada agak gangguan kesehatan dan juga banyak amal kerja-kerja amal sosial mendekati Natal, tapi saya tetap berusaha selalu menomorsatukan semua pertemuan. Luar biasa. Keren. Baik. Keren Oma Laura. Iya. Keren Oma Laura. Terima kasih semua teman-teman. Sama-sama. Kasih, Terima Ma. kasih. Kayaknya kita harus akhiri. Sampai jumpa besok pagi. Mudah-mudahan kita senantiasa bugar. Terima kasih buat teman semua atas atensinya. Mohon maaf salah khilaf. Kita bisa akhiri. Dan yang Surabaya sampai Jumat tanggal 7 ya. Oh, nanti malam ada ya. Malam. Nanti malam catering. Dan Catering. kita ada
ingin hadir lebih dini, siang-siang sudah datang kayaknya teman-teman ini untuk cuap-cuap ya. Jam 2. Wah, Jam 2 sudah bisa kita ketemuan ya. Dan jam 6 kita study gathering. Tanggal 7 yang belum dapat undangan bisa hubungi Bu Nengah, bisa hubungi saya ya. Undangan siap untuk diluncurkan. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat Terima beraktivitas. kasih. Terima kasih, Semoga Dokter hari ini Mas. Terima akhirnya kasih. membahagiakan dan menindahkan. Mas Dokter, terima kasih semuanya. Kasih